4 orang prajurit menggelandang Dewa Kinara menyusuri lorong-lorong istana yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak. Dewa Kinara berusaha untuk berontak, namun cengkraman lengan-lengan prajurit semakin kuat. Akhirnya 2 orang di antara mereka mendorong tubuh Dewa Kinara ke ruangan penjara, dan 2 orang yang lain segera menutup pintu penjara itu. Hei! Mengapa aku dimasukkan ke ruangan ini? Apa salahku? Apa kalian tidak tahu siapa aku? Aku Dewa Kinara, putra Sri Maharaja Rakai Pikatan. Mengapa aku dipenjarakan? Hai prajurit! Prajurit! Buka pintunya! Buka! Ayo cepat buka pintunya. Aku akan menghadap Ayahanda Maharaja. Akan kulaporkan semuanya. Jika kalian tidak mau membuka pintunya, kalian akan mendapat hukuman yang berat. Karena aku akan melaporkan juga pada ayahku. Kalian akan dipecat atau bahkan dipancung. Ayo prajurit, buka pintunya. Aku tidak pantas mendapatkan hukuman ini. Pramudawardhani, perempuan dari seberang lautan itu, telah memfitnahku. Hatinya busuk. Dia tidak pantas duduk menjadi Prameswuri. Dia harus diusir dari bumi Mataram. Dia harus dikembalikan ke negeri asal leluhurnya. Oh, tak ada yang mau mendengarkan suaraku. Prajurit-prajurit itu malah pergi begitu saja. Jahanam, busuk. Kau Pramudawardhani, mentang-mentang kau menjadi Prameswuri. Lalu, kau berbuat semena-mena padaku. Suatu saat, akan kubalas perbuatanmu. Prajurit, buka pintunya! Buka pintunya, kataku! Buka! Kenapa belum datang juga ya? Mungkin masih di tengah perjalanan, Tuan Putri. Aku sudah tidak sabar lagi. Maaf, Tuan Putri. Apakah rencana perkawinan itu juga akan dilaksanakan di sini? Di rumah Bu Sudanda? Aku tidak begitu tahu soal ini, Kakang Gandawiyuha. Mungkin nanti Bu Sudadai baru akan menjelaskan semuanya. Tapi yang sudah pasti perkawinan itu harus dilaksanakan. Karena perkawinan itu akan membuat Istana Mataram kehilangan salah satu senjata pusaka andalannya. Dan itu berarti lemahnya pemerintahan Mataram. Jika pemerintahan Mataram lemah, rencana kita selanjutnya akan bisa berjalan dengan mulus. Lalu, bagaimana dengan 3 senjata pusaka lainnya, Tuan Putri? 3 senjata pusaka yang lainnya berupa tusuk konde, cunduk mentul, dan sebuah keris. Memang sebaiknya mereka juga harus dipisahkan satu sama lain. Tapi mungkin soal ini akan segera menyusul. Tidak bisa dikerjakan bersama-sama. Sudah hampir larut malam. Tuan Putri, mungkin rencananya tidak berjalan dengan mulus. Mungkin perempuan cantik, wanita jadi-jadian yang bernama Dewi Manohara itu mengadakan perang. Iya, mungkin juga. Dengar, Kakang. Sepertinya mereka sudah datang. Sepertinya ada yang memanggilku. Siapa di situ? Saya, Tuan. Perlihatkan wajahmu. Saya datang untuk mohon pertolongan pada Tuan Gunadarma. Kencana Jingga? Apa yang kau lakukan malam-malam di sini? Saya sengaja bermaksud menemui Tuan Gunadarma. Saya ingin minta tolong. Soal apa? Soal sahabat saya, Tuan. Soal Manohara. Ada apa dengan Manohara?
Kalian bertengkar lagi? Tidak. Cepat Tuan, tolong saya. Kasihan Manohara. Dia masih hijau, belum banyak pengalaman bergaul dengan manusia. Dia pasti akan diperdaya. Saya dapat mencium firasat buruk. Firasat buruk akan menimpa Manohara, sahabat saya. Tolong Tuan, sebelum semuanya terlambat, tolonglah saya. Selamatkan Manohara. Sebentar. Tenang Jingga, tenang. Coba ceritakan dengan jelas. Mengapa aku harus menolong Manohara? Di mana Manohara sekarang? Mereka membawanya pergi. Mereka siapa? Busu Dandai dan orang-orangnya. Saya sudah berusaha mencegah, tapi Manohara memberikan perlawanan. Kami sempat bertarung. Saya terpaksa menyingkir karena mereka mengeroyok saya. Saya tidak mungkin menghadapi mereka dan Manohara sekaligus. Cepat Tuan, tolonglah saya. Kau tahu, kira-kira Manohara dibawa kemana? Kemungkinan besar ke rumah Busu Dandai. Mari Tuan Putri, mari semuanya. Mari kita minum bersama-sama. Kita semua tahu rencana kita. Besok malam bulan purnama, paling tepat untuk menjalankan rencana kita. Di mana upacara itu akan dilaksanakan, Busu Dandai? Ada beberapa tempat yang bisa kita pakai, Tuan Putri. Aku tidak keberatan rumahku dipakai menjalankan upacara perkawinan itu. Bukan kami tidak setuju, tapi itu bisa menimbulkan kecurigaan. Sebaiknya kita cari tempat yang lebih aman, tersembunyi, tidak ada orang-orang yang tahu. Rencana ini harus benar-benar dijaga, dirahasiakan serapat mungkin. Dan pada saat pelaksanaan perkawinan itu, kita tidak perlu mengundang tamu banyak-banyak. Cukup 40 orang. Saya sudah menghubungi Dang Acarya Ringkasiwan. Dia nanti yang akan memimpin jalannya upacara. Lalu tempatnya di mana, Kakang Dandai? Di lereng Bukit Menoreh. Di sana ada sebuah puri sesaji. Iya, aku tahu. Tempatnya sangat bagus. Dan kukira memenuhi syarat untuk keperluan kita, Kakang. Benar, Bu Sumaya. Tempatnya sangat tersembunyi. Vihara itu memang tua usianya. Mungkin bangunannya banyak yang rusak, tapi bisa kita bersihkan untuk keperluan upacara. Ya, mungkin kita membutuhkan tenaga untuk kerja bakti, Kakang Dandai. Kita bisa memerintahkan berpuluh-puluh orang prajurit Busutarai. Mereka bisa kita suruh apa saja untuk memperbaiki bangunan vihara yang rusak, sekaligus membersihkannya dari lumut-lumut dan kotoran. Ayo. Ayo kita minum lagi. Kita rayakan keberhasilan kita malam ini. Ayo. Lihat Tuan, mereka sudah berkumpul di ruangan pendopo. Iya, itu ada Bu Sumaya, Busutarai, bahkan ada Tuan Putri Rakaewatan segala. Aku tidak melihat Manohara. Mungkin dia disembunyikan di salah satu ruangan. Ya, mungkin di ruangan belakang. Aku melihat sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Tampaknya mereka bicara dengan hati-hati. Lihat, banyak prajurit dikerahkan untuk berjaga-jaga di sekitar pintu gerbang. Rencana apa ya? Pasti ada kaitannya dengan Manohara. Ya, apa yang mereka rencanakan terhadap Manohara? Saya tidak tahu Tuan. Saya hanya mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa sahabat saya itu. Mudah-mudahan saja firasatku tidak benar, Cinta. Tapi kita memang harus waspada. Sebab seorang seperti Busu Dandai
tidak bisa dipercaya begitu saja. Dia seorang pengawal kerajaan berpangkat tinggi, mempunyai wewenang yang luas, mempunyai kekuasaan, dan mendapat mandat dari Sri Maharaja untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Dia bisa melakukan apa saja tanpa seorang pun merasa curiga. Mau kemana kamu? Saya harus segera menemukan Manohara. Jangan, itu terlalu berbahaya. Lebih baik kita tunggu saja di sini. Tidak, Tuan. Saya masih penasaran. Saya takut Manohara mengalami sesuatu yang buruk. Saya akan mencari di ruangan belakang. Tuan Gunadarma, tunggu saja di sini. Saya akan segera kembali. Tapi kau harus berhati-hati, Jingga. Kalau sampai tertangkap, kita akan mendapat persoalan baru. Saya akan berhati-hati. Saya pergi dulu, Tuan. Memang, Dewi Manohara ditempatkan di salah satu ruangan yang letaknya agak jauh di belakang. Wanita cantik itu duduk di tepi ranjang, sementara Risang Janaka berdiri di dekat daun jendela. Jangan melamun terus, Kakang Janaka. Apalagi yang dipikirkan? Kakang? Kok diam terus? Kalau ditanya, apa kau tidak senang kalau kita segera menjadi suami istri? Itu kan rencana mereka. Tapi sekarang juga menjadi rencana kita, kesepakatan kita. Bukankah Kakang Janaka mencintaiku? Manohara, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Mau bicara apa lagi? Begini, kita berbeda kodrat. Sebagai makhluk, kita mempunyai jenis yang berlainan. Aku bangsa manusia, sedangkan kamu hanyalah barang pusaka. Bagaimana dua makhluk berbeda kodrat bisa menjadi suami istri, Manohara? Bisa saja. Aku tidak yakin rencana ini akan berhasil. Harus berhasil, kecuali Kakang Janaka mengkhianatiku. Ingat, kita sudah berjanji. Kau terikat janji padaku, Kakang. Dengar, Manohara. Tidak, aku tidak mau mendengar apa-apa lagi. Semua sudah kita bicarakan. Semua sudah kita putuskan. Sekarang kita berdua hanya tinggal menjalaninya saja. Atau barangkali benar Kakang bermaksud mengkhianatiku. Bukan begitu. Kalau sampai rencana ini gagal karena Kakang mengingkari janji, mencampakkan cintaku yang suci dan murni, aku tidak segan-segan membunuhmu. Sudahlah, Manohara. Mengapa kau harus mengeluarkan kata-kata ancaman segala? Pokoknya aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan mengorbankan apa saja, kalau perlu nasibku, untuk mendapatkanmu. Kau tidak akan lari kemana-mana, Risang Janaka. Kau sudah menjadi milik Dewi Manohara. Aku paling tidak senang ada orang suka mengintip. Siapa itu di luar? Ada apa, Manohara? Ada yang sedang mengintip kita, Kakak. Orang seperti itu pasti busuk hatinya. Dia tidak suka berlaku jujur. Dia selalu main sembunyi, ngumpet, berdiri di tempat yang gelap untuk mengawasi orang lain. Aku benci orang seperti itu. Oh, kau rupanya. Mau apa kau datang kemari, Kencana Jingga? Aku hanya ingin memperingatkanmu. Peringatan? Peringatan apa lagi? Sebal. Apapun yang terjadi, aku akan terus memperingatkanmu. Karena itu sudah menjadi tugas serta kewajibanku sebagai sahabat. Sadar, Manohara, itu bukan jalan yang baik untukmu. Kau tersesat. Sadar. Kalau kau sampai terjerumus, kalau kau sampai tercebur ke lubang yang gelap, bagaimana kau bisa bangun kembali? Kencana Jingga, sudah berulang kali kukatakan ini adalah persoalan pribadiku. Kau tidak usah ikut campur. Kau melawan kodratmu, Manohara. Kau akan menjadi manusia selamanya. Itu sudah menjadi pilihanku. Kau mau apa? Aku memang ingin menjadi manusia. Aku sudah bosan menjadi barang pusaka. Barang yang hanya disimpan di ruang gelap, dingin, dan pengap. Aku ingin menjadi orang. Ingin menjadi makhluk yang hidup. Bisa berjalan ke sana kemari, bisa melihat pemandangan indah, bisa menikmati dekapan seorang laki-laki tampan. Awas, Kencana Jingga. Kau menyingkir dari urusanku atau kita jadi musuh.
Kencana Jingga terdiam sesaat. Dewi Manohara mengibaskan pakaiannya dengan wajah gusar dan mata berapi-api. Nah, apa yang akan dilakukan Kencana Jingga setelah mendapat ancaman dari Dewi Manohara? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.